Firman-Mu Tuhan, pedoman dalam hidup kami. Firman-Mu Tuhan, pelita dan jalan kehidupan kami. Dalam berbagai situasi yang kami alami dan kami hadapi, susah dan senang, menderita dan berbahagia, maka firman-Mu Tuhan yang mengokohkan keyakinan iman kami untuk terus hidup di dalam dan bersama dengan Tuhan Allah. Di persekutuan ibadah Minggu Jemaat Sion Sendangan saat ini, kami pun hendak bersama memahami firman Tuhan di dalam Alkitab. Hamba-Mu dan jemaat tidak mampu memahami firman tanpa Engkau Tuhan. Karena itu dalam permohonan, biarlah dengan hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan beri, Roh Kudus Tuhan Allah memampukan kami umat-Mu untuk dapat memahami firman Tuhan di dalam Alkitab. Bahkan dimampukan kami sekalian untuk menerjemahkan firman dalam kehidupan nyata sehari-hari. Ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, karena saat ini kami siap untuk memahami firman di dalam Alkitab. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita membaca firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 5 firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11 dalam judul hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji,
dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita sekalian. Shalom. Damai di hati. Bersyukur kepada Tuhan atas berkat anugerah Tuhan yang boleh kita nikmati dan kita rasakan sampai saat ini. Dalam perkenanan Tuhan, kita boleh ada dalam persekutuan bersama di hari Minggu yang kudus ini. Kita ada di rumah Tuhan untuk bersama memuji, memuliakan nama Tuhan Allah. Kita bersyukur untuk berkat yang boleh teralami, yang dinyatakan oleh Tuhan bagi kita sekalian. Bapak Ibu saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini dunia semakin maju dengan banyak perkembangan-perkembangan yang terjadi dan teralami dalam segenap kehidupan kita. Dan terkadang saudara-saudara dengan kemajuan-kemajuan yang ada sekarang ini terkadang membuat ada orang yang membanggakan diri atau membanggakan sesuatu karena mungkin memiliki uang, jabatan, kuasa, ataupun lain sebagainya, dan menganggap diri lebih baik, lebih pintar, lebih hebat, lebih benar, lebih sempurna dari yang lain, yang pada akhirnya menyepelekan orang lain, menghina orang lain, bermegah dengan apa yang dimiliki, bermegah dengan apa yang dialami, bahkan bermegah dengan apa yang diraih. Nah, saudara-saudara, hal inilah yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah. Bahwa dengan apa yang dimiliki, apa yang dinikmati, apa yang diraih dalam kehidupan, bukan karena hebat kuatnya seseorang, tetapi karena Tuhan Allah berkenan menganugerahkan dalam kehidupan, sehingga dihalalkan sikap bermegah atau menyombongkan diri dari apa yang dimiliki, dinikmati, diraih dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara, bagaimana
bermegah yang Rasul Paulus maksudkan dalam bagian bacaan kita lewat kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 ini. Konsep bermegah bagi Rasul Paulus yaitu bermegah di dalam Yesus Kristus. Mengapa harus bermegah di dalam Yesus Kristus? Nah, inilah yang mau diungkapkan dalam bacaan kita lewat kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bacaan ini, Roma pasal 5 ini adalah merupakan nasihat Rasul Paulus kepada umat Tuhan, orang Kristen, baik Kristen Yahudi tapi juga Kristen non-Yahudi yang tinggal di kota Roma. Siapa yang tidak kenal kota Roma? Mungkin juga tolong so baca dalam berbagai buku-buku yang mengungkapkan bagaimana kehidupan dari kota Roma. Ya, kota Roma ini merupakan pusat pemerintahan dari seluruh daerah dan dikenal sebagai kota abadi dengan kehebatan-kehebatan yang ada, yang dimiliki di dalamnya. Bangunan-bangunan yang hebat, sejarah-sejarah, tapi juga kemewahan-kemewahan yang ada. Sehingga memang dijuluki sebagai kota abadi. Semua yang dimiliki oleh kota Roma ini yang kemudian menjadikan sebuah kebanggaan yang dielu-elukan. Tapi saudara-saudara, keadaan yang sesungguhnya ternyata bertolak belakang. Memang secara kehidupan duniawi, hidup yang ada di kota Roma berlimpah dengan segala sesuatu yang ada. Tetapi dalam kehidupan secara rohani, kehidupan kekristenan, jemaat yang ada di Roma pada waktu itu hidup di dalam kesengsaraan. Kehidupan jemaat pada waktu itu diperhadapkan dengan pergumulan dan penderitaan yang sungguh hebat. Karena apa? Hampir di setiap pemerintahan yang ada di Kaisaran Romawi, kaisar yang memerintah pada waktu itu disebut Kaisar Nero, Kaisar Domitianus, bahkan kaisar lainnya. Dalam kepemerintahan yang mereka lakukan luar biasa, membawa kehidupan jemaat yang ada di Roma mengalami situasi yang tidak mengenakan. Karena apa? Kaisar mengharuskan masyarakat jemaat yang ada untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Konsekuensi ketika menyembah, hidup bebas, menikmati kehidupan. Tetapi ketika berbalik belakang, umat Tuhan yang dalam komitmen iman hidup menyembah kepada Tuhan Allah, maka yang dialami adalah kesengsaraan, hidup yang ditindas, penderitaan dan pergumulan yang luar biasa yang dilaksanakan oleh pemerintah kekaisaran pada waktu itu. Jadi luar biasa situasi yang dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu. Pergumulan dan penderitaan yang harus mereka hadapi. Karena itulah Rasul Paulus menekankan, menasehatkan jemaat Tuhan yang ada
supaya kehidupan mereka dalam situasi yang tidak mengenakan yang mereka alami, bagaimana hidup di dalam iman kepada Tuhan Allah sendiri. Hidup dalam keberimanan yang sungguh kuat kokoh bersama dengan Tuhan Allah sendiri. Rasul Paulus katakan bahwa dalam menghadapi kesengsaraan yang dialami, dalam menghadapi pergumulan dan penderitaan yang dihadapi, maka tetaplah bermegah di dalam Kristus. Rasul Paulus memberi 3 alasan untuk bermegah di dalam Kristus. Dalam bagian bacaan kita diungkapkan, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Kalau dalam ayat 1 dan ayat 2 Rasul Paulus ungkapkan bagaimana hidup umat Tuhan bermegah dalam pengharapan. Karena apa? Harapan bersama Tuhan tidak sia-sia. Allah sendirilah di dalam Yesus Kristus menyelamatkan manusia dari dosa. Allah mengutus putranya Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan umat manusia. Yesus Kristus sebagai pendamaian sempurna bagi kehidupan umat manusia. Nah, ini karya terbesar yang dilakukan oleh Tuhan Allah bagi umat manusia. Dan karena itulah Rasul Paulus yang meminta kepada umat Tuhan agar bermegah dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena di dalam dan bersama dengan Tuhan Allah keselamatan sejati teralami. Selanjutnya dalam ayat 3 dan ayat 4, Rasul Paulus menasihati jemaat bagaimana bermegah dalam kesengsaraan. Artinya bahwa dalam kesengsaraan yang dialami, maka umat Tuhan tetap dalam iman kepada Tuhan. Bahkan diingatkan bagaimana bersuka cita senantiasa, bagaimana tetap berdoa kepada Tuhan Allah. Karena dengan demikian mampu untuk melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan. Kesengsaraan diizinkan oleh Tuhan Allah terjadi sesungguhnya untuk membentuk kehidupan umat agar tahan uji dalam hidup bersama dengan Tuhan Allah. Tahan uji yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Karena kuasa Tuhan luar biasa memberikan berkat. Janganlah tawar hati, tetap dalam pengharapan iman kepada Tuhan. Di balik pencobaan persiapkan oleh Tuhan. Dan selanjutnya dalam ayat kelima sampai ayat 11, bagaimana bermegah di dalam Tuhan Yesus. Umat Tuhan yang bermegah di dalam Tuhan menikmati bagaimana kepulihan dari Tuhan atas situasi yang dialami. Jadi saudara-saudara, dari bagian firman ini menjadi satu kekuatan iman bagi umat Tuhan bahwa sesungguhnya dalam berbagai situasi dan keadaan yang dialami, Tuhan Allah senantiasa ada dan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan. Hanya karena anugerah Tuhan Allah, Tuhan melayakkan umat menikmati pendamaian yang sejati di dalam dan bersama dengan Tuhan Allah sendiri. Oleh karena itu, ketika Tuhan sudah mendamaikan umat dengan Tuhan, maka janganlah dalam kehidupan ada dosa yang dilakukan. Janganlah dalam kehidupan bermegah diri. Janganlah dalam kehidupan menyombongkan diri.
tetapi hidup di dalam kuasa kasih dari Tuhan Allah, bermegah di dalam Tuhan Allah, dan ketika pun dalam berbagai situasi yang dialami, iman bersama Tuhan tidak pernah sia-sia. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Roma, ini juga menjadi pesan iman bagi kita sekalian umat Tuhan di masa kini saat sekarang ini. Kita pun diingatkan untuk tidak bermegah karena sesuatu yang kita miliki. Kita diingatkan jangan menyombongkan diri, menyombongkan segala sesuatu, membanggakan terhadap apa yang dimiliki sampai saat ini. Ketika pun kita memiliki segala sesuatu, jabatan, kuasa, uang, dan lain sebagainya, janganlah kita memegahkan diri sehingga merasa diri dengan apa yang dialami, apa yang dinikmati, apa yang dirasakan, membuat kita menyepelekan orang lain, membuat kita melukai hati orang lain dengan kata-kata, dengan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena merasa diri, oh kita kok lebih dari dia, oh kita kok lebih sempurna dari dia, oh kita kok lebih pintar dari dia, oh kita kok lebih baik dari dia, oh kita kok lebih benar dari dia. Menganggap diri hebat dari orang lain sehingga menyepelekan, melukai, meremehkan orang lain yang ada di sekitar kita. Tapi bagaimana orang bermegah di dalam Tuhan Allah? Karena menyadari bahwa semua yang orang miliki sampai saat ini adalah karena Tuhan. Karena Tuhan berkehendak atas kita, menganugerahkannya bagi kita, bahkan memakai kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika pun dalam kehidupan yang dijalani, jadilah berkat dalam hidup keluarga, jemaat, dan masyarakat. Dan ketika pun dalam hidup ini diperhadapkan dengan berbagai situasi dan keadaan, maka tetaplah dalam iman kepada Tuhan. Hidup bersama Tuhan ibarat roda yang berputar. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Hidup ini diperhadapkan dengan suka dan duka, pahit maupun manis. Nah, mungkin dalam kehidupan ini cuma enak-enak yang orang alami dan rasakan. Pasti dalam perjalanan kehidupan orang sering kali diperhadapkan dengan tantangan, dengan pergumulan, dengan masalah, dengan penderitaan, baik dalam hidup keluarga, di tengah hidup berjemaat, dalam hidup bermasyarakat. Kalau mau tanya siapa yang tidak pernah menderita dalam hidup ini, siapa yang tidak pernah bergumul dengan hidup ini, pasti setiap orang pernah dan mungkin sampai saat ini merasakan, mengalami pergumulan dan penderitaan. Anggota jemaat, tapi juga pelayan khusus, ya, pendeta, guru agama, penatua, diaken. Semua kita pasti pernah mengalami dan merasakan, dan mungkin sampai saat ini merasakannya. Tetapi bagaimana orang hadapi itu dalam iman kepada Tuhan? Karena apa? Orang telah dibenarkan oleh Tuhan Allah, orang telah didamaikan oleh Tuhan Allah lewat Putra Tunggal Yesus Kristus yang telah datang ke dalam dunia, tebus dosa-dosa kita umat manusia, dan berikan jalan kehidupan, keselamatan, kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Allah. Rasul Paulus menasihati jemaat Tuhan di Roma, tapi juga menasihati orang semua agar tetap dalam pengharapan iman kepada Tuhan Allah. Pengharapan bersama Tuhan tidak pernah mengecewakan.
Karena kuasa Tuhan luar biasa, ajaib dan dahsyat, memberikan berkat dalam kehidupan. Setiap kita umat manusia hidup di dalam dan bersama dengan Tuhan, iman yang kokoh bersama Tuhan, rancangan indah telah disiapkan oleh Tuhan. Firman katakan, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan indah penuh berkat di dalam dan bersama dengan Tuhan. Yakinlah bahwa hidup bersama Tuhan tidak pernah sia-sia. Bangunlah kehidupan bersama Tuhan. Ibadah-ibadah yang Tuhan wujud nyatakan, sambil terus beraktivitas melakukan apa yang dipercayakan oleh Tuhan yang luar biasa. Tuhan kiranya memberkati kita semua, firman jadi berkat bagi kita. Terpuji nama Tuhan. Amin. Diberikan kesempatan puji-pujian.